Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menerangkan tentang Kitab Hadis Al-Mu'tabaroh. Apa sih Kitab Hadis Al-Mu'tabaroh itu? Kitab Hadis Al-Mu'tabaroh adalah kitab hadis yang terkenal sebagai rujukan oleh ahli fikih dalam mengeluarkan suatu hukum syar'i. Ada beberapa pendapat mengenai kitab-kitab hadis yang mu'tabaroh. Ada yang mengatakan 5 kitab, ada yang mengatakan 6 kitab, bahkan ada yang mengatakan 9 kitab. Para ulama lebih berhati-hati dalam memilih kitab hadis yang mu'tabaroh. Para ulama memilih kitab hadis yang 5 karena itu dianggap sebagai yang paling mu'tabaroh. Sedangkan kitab yang 6 atau 9 itu dianggap sebagai tambahan yang kualitasnya di bawah kitab mu'tabaroh yang 5 tersebut. Kitab hadis yang 5 atau disebut juga dengan Kutubul Khamsah Al-Mu'tabaroh diantaranya yaitu yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abu Daud, yang keempat Sunan An-Nasa'i, dan yang kelima yaitu Sunan At-Tirmidzi. Yang pertama saya akan menerangkan tentang Sahih Bukhari. Sahih Bukhari disusun oleh Imam Bukhari selama 16 tahun. Penulisan kitab Sahih Bukhari ditulis secara sistematis. Hadis-hadis di dalamnya dikelompokkan berdasarkan topik-topik yang lazim dipergunakan dalam sistematika penulisan kitab fikih. Hadis-hadis dalam kitab Sahih Bukhari ditulis lengkap beserta sanadnya. Yang kedua, saya akan menerangkan tentang kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim disusun oleh Imam Muslim selama 15 tahun. Imam Muslim tidak menyebutkan judul-judul pokok bahasan untuk menegaskan pelajaran yang terdapat dalam hadis yang beliau sebutkan. Beliau ingin menjelaskan hadis dengan hadis yang lain. Dalam sistematika penulisannya, kitab Sahih Muslim lebih unggul dibandingkan dengan Sahih Bukhari. Tapi, dalam ketatnya syarat kesahihan, Sahih Bukhari lebih unggul daripada Sahih Muslim. Kebanyakan para ahli hadis mengatakan bahwa Sahih Bukhari lebih unggul dibandingkan dengan Sahih Muslim. Yang ketiga, saya akan menerangkan tentang kitab Sunan Abu Daud. Kitab Sunan Abu Daud disusun oleh Abu Daud selama 20 tahun. Kitab Sunan berbeda dengan kitab Jami, Musnad atau lainnya. Perbedaannya yaitu, yang pertama kitab Jami. Kitab Jami mencakup seluruh pokok-pokok keagamaan, sedangkan kitab Sunan hanya memuat pokok-pokok masalah fikih saja. Sedangkan kitab Musnad adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan sanad hadis, mata rantai periwayatan hadis dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Sunan, Imam Abu Daud tidak hanya mencantumkan hadis-hadis sahih saja, tetapi juga dicantumkan hadis-hadis hasan dan hadis-hadis dhaif yang tidak terlalu lemah. Kitab Sunan Abu Daud ini diakui oleh mayoritas umat muslim sebagai kitab hadis yang paling otentik. Yang keempat, saya akan menerangkan tentang kitab Sunan An-Nasa'i. Kitab Sunan An-Nasa'i terbagi menjadi dua. Yang pertama, Sunan Al-Kubro, dan yang kedua, Sunan As-Sugro. Sunan As-Sugro disebut juga dengan Sunan Al-Mujtaba atau Sunan Pilihan, karena kualitas hadis-hadis yang termuat dalam sunan ini hanyalah hadis-hadis pilihan. Para ulama menempatkan Al-Mujtaba satu tingkat setelah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kitab Sunan An-Nasa'i adalah kitab yang kurang mendapatkan syarah dibandingkan dengan kitab sunan yang lain. Di antara yang menulis syarah kitab Sunan An-Nasa'i adalah Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Zahrur Rabi' alal Mujtaba. Yang kelima, saya akan menerangkan tentang kitab Jami atau Sunan At-Tirmidzi. Disebut Jami karena temanya tidak hanya persoalan-persoalan fikih saja, melainkan mencakup persoalan-persoalan yang memenuhi kriteria kitab Jami. Kualitas hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya sangatlah bervariasi, mulai dari yang sahih, hasan, dhaif, gharib, dan mu'allal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.